Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Desilia Putri Media dalam acara Seputar Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud menyatakan standar pembelajaran secara daring tidak bisa disamakan dengan tatap muka di sekolah. Target kurikulum selama pandemi COVID-19 juga berbeda dengan kegiatan belajar dalam kondisi normal. Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud Sri Wahyuningsi dalam diskusi virtual tanggal 16 Juni 2020. Memang kita tidak bisa menuntut kualitas terhadap target kurikulum di masa pandemi. Karena yang menjadi tujuan utama adalah menjaga keselamatan dan kesehatan peserta didik, keluarga, dan juga guru. Hal senada juga diungkapkan Konsultan Nasional Pendidikan dalam Situasi Darurat UNICEF RDI, Yusra TB. Dia menilai pandemi COVID-19 membuat kualitas pendidikan turun, siswa kehilangan kesempatan belajar sebagaimana mestinya. Dengan situasi ini, hak anak tidak terpenuhi secara maksimal karena faktor yang terdampak pada mereka, tutur Yusra. Berdasarkan survei UNICEF pada awal Juni terhadap 4.016 responden dari 34 provinsi dengan rentang usia 14 sampai dengan 24 tahun. 69% merasa bosan belajar di rumah. Selama belajar di rumah, responden mengalami dua tanggapan utama, yakni 35% kesulitan akses internet dan 38% kurang bimbingan guru. Kemudian 62 membutuhkan dukungan kuota internet dan 26 membutuhkan dukungan guru. Sementara itu, 87% responden ingin segera kembali ke sekolah dengan berbagai alasan. Di antaranya senang model belajar tatap muka 61%, rindu teman 61%, dan bosan di rumah 48%. Sedangkan 59% responden mengaku belum ingin kembali ke satuan pendidikan karena dikhawatirkan terpapar COVID-19. Sekitar 12% tidak memiliki biaya dan 1% takut perundungan. Meski banyak yang ingin segera kembali ke satuan pendidikan, namun 50% responden menilai pembelajaran tatap muka sebaiknya dimulai saat kasus COVID sudah mulai menurun. Adapun 25% berpendapat belajar tatap muka dimulai pada tahun ajaran baru saja. UNICEF memberikan rekomendasi untuk pemerintah dan satuan pendidikan terutama jelang tahun ajaran baru di tengah pandemi COVID-19, pemerintah perlu memastikan kesiapan satuan pendidikan dalam menerapkan kenormalan baru atau new normal, baik dari segi sumber daya maupun sarana prasarana. Perlu adanya sosialisasi dan masif tentang pembukaan satuan pendidikan mulai secara online dan offline, sehingga kekhawatiran orang tua dapat diminimalkan dan tidak terjadi miskomunikasi. Selain itu, kapasitas pendidikan dan peserta didik harus ditingkatkan agar dapat menyesuaikan diri dalam kondisi darurat. Berita tadi menutup Seputar Indonesia pagi ini. Saya Desilia Putri Media mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.